Makanya menyebut-nyebut Allah dengan kebesarannya dalam doa itu bahkan semakin mempercepat terkabulnya doa. Nah, ini yang perlu kita pahami tentang sunnah di dalam berdoa. Baik, berikutnya dalam berdoa yaitu al-azam wal jazam fil mas'alah. Doa itu harus memiliki azam, iaitu tekad yang yakin atau keyakinan yang kuat. Ya, harus punya keyakinan yang kuat bahwa doa itu kita panjatkan kepada Allah dan pasti diterima. Itu harus ada ketika berdoa. Jadi tidak boleh ada keraguan-raguan dalam berdoa. Makanya Nabi menyebutkan begini. Bapak-bapak tak ada yang batuk satu pun Jadi saya tidak ada teman untuk batuk ni. Jadi Nabi menyebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, la yaqulanna ahadukum, kalau kalian berdoa, janganlah di antara kalian berdoa dengan mengucapkan Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunkan aku kalau engkau kehendaki. Dilarang berdoa seperti itu. Ya Allah, ampunkan aku in syi'ta, kalau engkau kehendaki. Allahumma arhamni in syi'ta, sayangilah aku kalau engkau kehendaki. Dilarang. Tapi kata Nabi, liya'azimal masalah fa innahu la mukrihalah. Pastikanlah bahwa doamu diterima Allah, dan janganlah engkau merasa seperti terpaksa atau seakan-akan tidak enak. Jadi enggak boleh berdoa dalam keadaan meragu-ragukan seperti itu. Enggak boleh mengucapkan kalau engkau izinkan ya Allah, sayangilah kami. Kalau engkau izinkan ya Allah, ampunkanlah kami. Itu tidak dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis Abi Hurairah, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan engkau yakin sekali dengan ijabahnya. Harus yakin sekali ini makbul, pasti makbul. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafil lahin. Allah tidak akan kabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak percaya dengan doanya sendiri. Jadi kadang-kadang kita begini, kita pakai perasaan manusia Bapak Ibu. Dengan manusia kita kan begitu. Menyodron napeng, nejo bacut, menyo. Banyak menyonya. Jadi kalau bapa sedang nanti kalau sehat, ya bolehlah datang ke kami. Kalau bapa sedang punya uang, itu dengan manusia. Kalau dengan manusia boleh pakai perasaan begitu, karena manusia tidak punya kuasa. Dia sendiri tidak bisa menentukan sehatnya kapan. Hari ini sehat, belum tentu besok. Kalau dengan manusia kita boleh merendah-rendahkan keadaan seperti itu, tapi dengan Allah tidak boleh. Dengan Allah tidak boleh. Kalau engkau inginkan, sehatkan kami ya Allah. Kalau engkau inginkan, maka buatlah anak kami pintar. Kalau engkau inginkan, jagalah keluarga kami dari api neraka. Tidak boleh begitu. Kenapa tidak boleh? Ada 3 alasan. Para ulama menjawab begini. Yang pertama, annahu yash'ur bi anna Allah lahu mukrah 'ala syai' wa anna wara'ahu ma yastati' an yamna'ahu. Dengan berdoa seperti begitu, seakan-akan kita merasa bahwa Allah itu melakukan atau menjawab doa kita dengan terpaksa, karena seakan-akan ada zat lain atau makhluk lain yang bisa menahan kekuasaan Allah. Kita kalau bicara sama menteri, Pak, kita nggak bisa mengatakan kalau Bapak Menteri ingin kabulkan, ya kabulkanlah. Menteri itu akan mengatakan, nanti saya tanya sama Presiden dulu ya. Kalau dikabulkan, kita kabulkan. Kalau enggak. Itu kalau Menteri, Pak. Karena ada yang lebih tinggi lagi.
Nanti kalau presidennya ditanya, Pak Presiden kalau bisa dikabulkan ya kabulkan. Nah, presidennya bilang, nanti kita coba plenokan di dalam sidang DPR dulu ya. Kalau disetujui oleh DPR kita okekan. Kalau enggak ya apa boleh buatlah. Itu ada penghalang. Dengan kita berdoa seperti itu kepada Allah, kalau engkau inginkan, seakan-akan Allah harus minta izin dulu. Jadi seakan-akan, ya nanti ya, saya minta izin sama Tuhan yang kedua dulu, kalau okey, itu makanya enggak boleh. Itu alasan pertama. Jadi seakan-akan Allah itu terpaksa melakukannya untuk kita. Dan itu telah melanggar kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anna qaulal qail in syi'ta ka'annahu yara anna hadha amrun 'azim 'ala Allah faqad la yasha'hu likaunihi 'aziman 'indah. Dengan menyebut doa seperti itu, in syi'ta, kalau engkau bisa, engkau inginkan, itu berarti merasa bahwa seakan-akan yang kita minta itu terlalu besar bagi Allah. Jadi seakan-akan Allah tidak mampu memenuhi keinginan kita. Ya Allah, kalau engkau inginkan, ya Allah, jadikan aku orang kaya kalau engkau inginkan. Jadi terasa seakan-akan bahasa kalau engkau inginkan atau engkau kehendaki, seakan-akan Allah itu tidak mampu mengayakan kita. Seakan-akan permintaan kita itu terasa besar baginya. Padahal Nabi telah menjawab, seandainya dikumpulkan semua jin dan manusia. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, seandainya dikumpulkan jin dan manusia, lalu kemudian setiap mereka diizinkan meminta permintaan yang paling besar dalam angan-angannya. Semua minta istana, semua minta di istana itu ada singgasana emas, ada bidadari, 1000 orang, makanan ini, kemudian ini. Setiap orang minta, silakan kata Nabi, minta dengan angan-angan yang paling tinggi. Silakan minta, seluruh jin dan manusia kalau dikumpulkan. Setelah semuanya meminta, kata Nabi, setelah dikabulkan Allah, yang keluar dari sisi Allah hanya setetes air di tengah samudra. Begitu kata Nabi. Jadi supaya kita sadar kuasanya Allah, supaya kita sadar kalau dikumpulkan jin manusia semua meminta permintaan yang paling hebat dalam hidup dan angan-angannya, setelah semuanya dikabulkan, yang keluar dari sisi Allah baru setetes air di tengah samudra. Setetes air yang dikabulkan tadi. Semua dikasih istana, semua dikasih istana. Itu hanya setetes air. Yang tersisa sama Allah samudra. Begitu besarnya kuasa Allah. Maka ketika kita menyebut Allahu Akbar, Akbar itu memang betul maha besar. Besar zatnya, besar kuasanya, semua besar. Maka kalau malaikat saja, Jibril saja, baru satu Jibril dicipta dengan model sayapnya 600 sayap. Jibril mempunyai 600 sayap, kata Nabi, ketika satu sayapnya dibuka, tertutuplah ufuk barat dan ufuk timur. Bumi tertutup. Itu baru satu Jibril. Bagaimana dengan keadaan seluruh malaikat yang dicipta melebihi jumlah manusia? Makanya itu belum lagi ciptaan langit dan bumi yang tidak nampak oleh kita, belum lagi berbagai macam makhluk di kedalaman lautan yang kita tidak pernah melihatnya. Jadi makanya keindahan surga itu melampaui angan-angan kita. Keindahan surga melampaui angan-angan kita. Makanya Rasulullah mengatakan, ma khatara bibalin, apa yang engkau pikirkan tentang surga, semua yang terlintas dalam pikiranmu, semuanya tidak benar. Maka saya sering membahasakan dengan bahasa singkat, yang Allah kabarkan tentang surga dalam Al-Quran, itu semuanya tidak benar. Arti tidak benar bukan tidak benar Allah, tidak benar seperti yang aslinya. Jadi yang dikabarkan dalam Al-Quran hanya yang mampu dijangkau oleh daya pikir manusia. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga itu di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Pasti bayangan kita sungai-sungai dunia, Pak. Sungai-sungai dunia yang ada air, nanti lewat tai sekali-sekali, kan? Nanti kita itu bayangan kita. Padahal di surga itu enggak benar bayangan kita itu. Indahnya tidak terbayangkan.
Makanya dilarang berdoa dengan bahasa seakan-akan Allah enggak mampu memenuhinya. Jadi minta apa saja silahkan. Maka Nabi mengatakan, kalau minta surga Firdaus. Jangan minta surga-surga yang bintang-bintang 7. Minta yang bintang 100 surga Firdaus. Minta. Kalau minta isteri, minta yang super cantik. Walaupun kenyataannya yang dapat nanti berlawanan kan nanti kan. Tapi itu bukan bermakna Allah tidak sayang. Allah kalau kabulkan itu nanti bahaya bagi kita. Kalau dapat super cantik, kita nggak bisa tidur. Karena nanti semua pencuri masuk, perampok masuk, semua ingin menculik isteri kita semuanya. Maka nggak diberikan yang begitu. Dicocokkan dengan wajah kita sendiri. Ala kadarnya lah. Pas-pasan lah kan contohnya. Tapi kalau minta paling hebat, minta apa? Yang paling hebat minta. Minta kaya, minta apa? Nabi Sulaiman minta kepada Allah apa? Ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang belum pernah ada sebelumku dan tidak akan pernah ada setelahku. Dikabulkan Allah. Makanya tidak ada yang pernah menjadi raja seperti Raja Sulaiman alaihi salam. Enggak ada raja yang bisa memerintahkan angin lalu menjadi pasukannya adalah manusia dan jin. Yang banyak raja yang jadi jin banyak hari ini. Yang bisa memerintahkan jin enggak ada. Jin yang memerintahkan dia. Disuruh zalimi rakyatnya, disuruh naikkan BBM, disuruh naikkan banyak. Makanya enggak pernah ada. Itu permintaan Sulaiman. Kalau Sulaiman minta begitu, kenapa kita tidak berani minta? Malukah kita ke Allah? Ya Allah, enggak usah besar-besar kali rumah saya. Ya Allah, yang penting ada rumah aja lah, alhamdulillah. Jangan begitu, Pak. Dengan Allah harus yakin penuh Allah itu berkuasa. Makanya enggak boleh berbahasa dengan ya Allah, kayakan aku kalau engkau mampu ya Allah. Kalau engkau kehendaki, itu tidak bisa. Minta sepenuhnya dengan Allah. Kemudian yang terakhir, kenapa dilarang berdoa seperti itu? Annahu yash'ur bi anna at-talib mustaghni 'anillah. Orang yang begitu seakan-akan enggak terlalu perlu kepada Allah. Kalau engkau kabulkan boleh, enggak kabulkan ya tidak mengapalah. Itu menunjukkan kita enggak membutuhkan Allah. Orang yang enggak butuh Allah, Allah tidak butuhkan dia. Berarti dia enggak yakin bahwa Allah lah iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami meminta. Dia enggak yakin itu. Jadi itu dilarang berdoa dengan kalimat-kalimat kalau engkau kehendaki. Kalau engkau kehendaki tidak. Minta sepenuh hati, sepenuh kalimat. Baik. Waktu singkat. Berapa menit lagi Pak Nasir? 10 menit lagi. Saya berhenti dulu. Ya. Jadi malam ini kita ada 2 perkara. Yaitu pertama tadi banyak-banyak sebut-sebut nama Allah, sifat asma dan sifat-sifatnya di dalam doa. Yang kedua, jangan berdoa dengan ketidakpastian. Harus pasti meminta kepada Allah. Ya.